Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini teman-teman semua berada dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga hari ini merupakan hari terbaik bagi kita semuanya. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang ini. Mari kita lihat. Kita akan mempelajari di bab 10. Ayo meneladani kisah Nabi Muhammad SAW. Ini pelajaran kelas 4 PAI di sekolah dasar atau SD gitu. Nah, di sini pokok bahasan yang akan kita jelaskan secara umum ada 3 bagian. Yang pertama tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan nanti beliau dewasa. Kemudian peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan ketiga, kisah keteladanan sahabat Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini dikhususkan kepada sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib. Baik, kita masuk pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk terus menyimak. Semoga dapat ilmunya. Baik, pelajaran pertama, kita akan bercerita tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman semuanya, Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi, atau ada yang menyebutkannya dengan tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena pada tahun kelahiran Nabi ini, seorang raja yang bernama Abrahah yang berasal dari Yaman ingin menyerang Ka'bah dengan pasukan bergajahnya. Namun karena Ka'bah adalah rumah Allah, Allah pasti melindunginya. Nah, ketika itu Allah mengutus kepada pasukan bergajah itu burung yang berbondong-bondong yang disebut dengan burung ababil. Nah, Allah telah jelaskan ini di dalam surat Al-Fil yang telah kita pelajari pada bab 6 sebelumnya. Nanti silakan teman-teman ulangi lagi pelajaran tentang surat Al-Fil dari ayat 1 hingga ayat 5 aja. Nah, berikutnya Nabi Muhammad ini beliau diberi nama oleh kakeknya Abdul Muthalib dengan nama Muhammad. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun silsilahnya seperti ini. Nah, disinilah silsilah dari Nabi Muhammad. Mulai dari Nabi Ibrahim, ada anaknya Ismail, kemudian mempunyai keturunan lagi Adnan, Ma'ad, Nizar, Mudar, Ilyas, Mudrikah, Khuzaimah, Kinanah, Nadam, Malik, Fihir, Walid, Lu'ay, Ka'ab, Murrah, Kilab, Qusaf, Abdul Manaf, Hashim, Abdul Muthalib, kemudian Abdullah ayah Nabi Muhammad, kemudian lahirlah Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini merupakan keturunan juga dari Nabi Ibrahim dari silsilahnya. Nah, kita lanjutkan. Nabi Muhammad SAW ini kembali kepada kelahiran beliau. Beliau ayahnya meninggal dunia ketika ibunya mengandung Nabi Muhammad ini dalam usia kurang lebih 2 bulan gitu ya. Nah, setelah lahir, Nabi Muhammad diasuh dan disusui oleh seorang wanita dari Bani Sa'di yang bernama Halimah binti Abu Zu'aib, atau dikenal dengan sebutan Halimah As-Sa'diyah atau Halimah Tus-Sa'diyah. Nah, kurang lebih 5 tahun Nabi Muhammad SAW diasuh oleh ibu susuannya yang tinggal tidak jauh dari kota Mekah. Berikutnya, di sana ketika masa diasuh oleh ibu susuannya, suasana yang sejuk yang ada di tempat rumah Halimah Sa'diyah itu bersih, dan kondisi lingkungan yang belum dikotori dengan penyakit-penyakit dan budaya-budaya dari kota yang menjadikan Nabi Muhammad SAW tumbuh dengan baik. Tubuhnya yang sehat, bersih dan sempurna, tutur katanya yang murni dan fasih, serta pemikirannya yang cerdas telah menjadikan Nabi Muhammad SAW seorang anak yang berwibawa. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW
ketika kecil menjadi pengembala kambing. Ia keluar pagi hari dan pulang sore harinya. Ia dilatih oleh Allah mandiri secara ekonomi dan dididik menjadi pemimpin. Keberadaannya membawa berkah bagi keluarga Halimah As-Sa'diyah atau ibu susuannya tadi ya. Yaitu semakin bertambah ternaknya dengan pesat. Kambing-kambing yang dikelola atau yang digembalakan oleh Nabi Muhammad SAW berkembang dengan pesat, tentunya atas izin Allah. Nah, selanjutnya ada suatu kejadian, terjadilah peristiwa pembelahan dada oleh dua malaikat untuk membersihkan hati Nabi Muhammad SAW waktu masih kecil nih. Teman-temannya memberitahu kepada Halimah bahwa Nabi Muhammad dibawa oleh orang yang tidak dikenal. Karena Halimah takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, beliau dikembalikan lagi, maksudnya Nabi Muhammad ini dikembalikan lagi kepada ibunya yang asli atau ibu kandungnya, Aminah, setelah genap berusia 5 tahun. Nah, itu semasa diasuh oleh ibu susuannya yaitu Halimah As-Sa'diyah. Nah, setelah dikembalikan kepada ibundanya Aminah, setahun berada bersama ibunya. Pada waktu Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Nah, setelah itu Nabi Muhammad ini diasuh oleh kakeknya sampai usia 8 tahun. Ketika di bawah asuhan kakeknya, Nabi Muhammad SAW sering diajak kakeknya mengikuti pertemuan-pertemuan dengan para pembesar kota Mekah. Pengalaman ini menjadikan Nabi Muhammad SAW memiliki jiwa kepemimpinan, kerjasama, dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, selanjutnya, setelah kakeknya juga meninggal dunia, beliau diasuh oleh pamannya bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah paman Nabi Muhammad SAW yang amat cinta kepada beliau, melebihi cintanya kepada anaknya sendiri. Nah, Abu Thalib termasuk orang yang tidak berpunya atau istilah lainnya orang miskin. Maka Nabi pun dengan giat dan ikhlas membantu pamannya untuk mencari penghidupan. Kadang Nabi Muhammad SAW menemani beliau berdagang ke Syam. Nah, beliau juga pernah mengembala kambing keluarganya dan orang-orang Mekah yang menitipkan kambingnya kepada Nabi Muhammad SAW. Pengalaman ini menjadikan Nabi Muhammad SAW memiliki jiwa keuletan, kesabaran, kepedulian terhadap penderitaan orang lain, dan juga memberikan keterampilan dalam melakukan tindakan. Nah, suatu ketika di usia 18 tahun, kali pertama beliau berdagang ke Syam bersama pamannya Abu Thalib. Saat itulah beliau bertemu dengan pendeta Buhira yang melihat tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Buhira memberikan nasihat kepada Abu Thalib pamannya agar tidak pergi jauh ke negeri Syam, karena dikhawatirkan orang-orang Yahudi akan menyakiti Nabi Muhammad sekiranya mereka melihat tanda tersebut, dan memerintahkan pamannya untuk kembali ke Mekah. Abu Thalib mengikuti nasihat tersebut dan kembali ke Mekah. Ini ketika beliau bertemu dengan pendeta Buhira. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, adapun sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW sejak masa kanak-kanak, ini yang perlu kita ketahui dan perlu nanti kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja sikap-sikapnya atau sifat-sifatnya? Yang pertama, Nabi Muhammad adalah anak yang penyabar. Kedua, dia seorang yang jujur. Ketiga, tekun dalam belajar dan bekerja. Keempat, selalu membantu orang lain yang kesusahan. Kelima, mudah bergaul dengan siapapun. Dan keenam, tidak pernah menyembah berhala, walaupun beliau hidup di tengah-tengah kafir Quraisy yang menyembah berhala. Nah, itu peristiwa yang pertama. Tadi kita belajar tentang masa kisah Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad dari kecil hingga beliau beranjak dewasa.
Nah, berikutnya kita masuk pembahasan pokok yang kedua. Pokok pembahasan yang kedua ini bercerita tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah menjadi peristiwa yang besar bagi umat Islam. Peristiwa itu kemudian menjadi awal tahun kalender Islam dan diperingati hingga sekarang. Sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW telah berdakwah menyebarkan Islam di Mekah. Semula Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian dilakukan dengan terang-terangan. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kaum kafir Quraisy yang sejak semula memusuhi Nabi semakin gencar melakukan desakan, melakukan serangan gitu ya. Ketika Nabi membutuhkan dukungan, pada saat itu pula kesedihan datang. Sang istri Siti Khadijah wafat atau meninggal dunia. Padahal Siti Khadijah menjadi salah satu motivator bagi Nabi Muhammad dalam penyebaran Islam di kota Mekah. Selanjutnya, setelah Siti Khadijah meninggal dunia, pada tahun yang sama, paman Nabi Abu Thalib juga meninggal dunia. Semasa hidup, Abu Thalib lah yang menjadi pembela Nabi dari kebenisan kafir Quraisy. Dengan wafatnya Abu Thalib, kaum kafir Quraisy semakin semena-mena terhadap Nabi. Nah, pada masa-masa yang disebut sebagai tahun duka cita itulah terjadilah peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab sekitar tahun 621 Masehi. Pada peristiwa itulah turunlah perintah salat 5 waktu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, berikutnya setelah peristiwa itu Nabi kembali melanjutkan dakwahnya di Mekah. Pengalaman luar biasa itu diceritakan pada pengikutnya. Namun, kabar itu membuat kaum kafir Quraisy semakin menekan. Mereka menuduh Nabi berbohong, tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah, di masa itu, pada tahun 621 Masehi itu pula, datanglah sejumlah orang dari Madinah nih menemui Nabi di Bukit Aqabah. Mereka memeluk agama Islam. Peristiwa itu dikenal dengan Baiat Aqabah yang pertama. Nah, tahun berikutnya atau 622 Masehi, datanglah 73 orang dari Madinah ke Mekah. Mereka merupakan suku Aus dan Khazraj yang semula ingin berhaji. Mereka kemudian menemui Nabi dan mengajak berhijrah ke Madinah. Mereka menyatakan siap membela dan melindungi Nabi dan para pengikutnya dari Mekah. Peristiwa ini dikenal dengan Baiat Aqabah yang kedua. Ini peristiwa sebelum hijrah Nabi. Nah, teman-teman semuanya, berikutnya kondisi kaum muslim di Mekah juga semakin terdesak setelah kaum kafir Quraisy melakukan boikot kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya yang berasal dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kaum Quraisy melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam upaya menyelamatkan dakwah Islam dari gangguan kafir Quraisy inilah Nabi Muhammad atas perintah Allah memutuskan hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Namun sebelumnya Nabi telah memerintahkan kaum mukminin agar hijrah terlebih dahulu ke Madinah. Para sahabat pun segera berangkat secara diam-diam agar tidak dihadang oleh kaum kafir Quraisy itu. Nah, itu kisah sebab-sebab, kisah-kisah tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman semuanya, kita masuk kepada pelajaran kita yang ketiga. Pokok pembahasan kita yang ketiga tentang kisah keteladanan sahabat Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini khusus kepada Ali bin Abi Thalib. Kita mengisahkan secara umum aja ya, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran. Nah, teman-teman semuanya, Ali bin Abi Thalib lahir sekitar 13 Rajab. Ali bin Abi Thalib merupakan salah seorang pemeluk Islam pertama.
dan juga keluarga dari Nabi Muhammad. Menurut Islam Sunni, Ali bin Abi Thalib adalah khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Nah, Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Dan setelah menikah dengan Fatimah Az-Zahra yang ininya anak dari Nabi Muhammad, beliau menjadi menantu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ayah Ali bin Abi Thalib ini adalah Abu Thalib yang paman Nabi ya, yang mengasuh Nabi pada usia 8 tahun hingga dewasa. Yang juga saudara Abu Thalib ini saudara kandungnya ayah Nabi Abdullah. Kakeknya sama Abdul Muthalib. Dan ibunya Ali adalah Fatimah binti Asad. Saudara-saudara kandungnya Ali adalah Thalib, Uqail, Ja'far, dan Ummu Hani. Itu saudara dari Ali bin Abi Thalib. Nah, sejak kecil, Ali telah menunjukkan pemikiran yang kritis dan brilian. Kesederhanaan, kerendah hatian, ketenangan, dan kecerdasannya yang bersumber dari Al-Quran dan wawasan yang luas membuatnya menempati posisi istimewa di antara para sahabat Rasulullah SAW yang lainnya. Dari segi agama, Ali bin Abi Thalib adalah seorang ahli agama yang faqih, di samping ahli sastra yang terkenal antara lain lewat bukunya yang berjudul Nahjul Balaghah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, inilah sifat-sifat yang dapat diteladani dari Ali bin Abi Thalib. Pertama, bersikap tawaduk walaupun memiliki jabatan seorang khalifah gitu ya. Kedua, pemimpin yang peduli terhadap rakyat. Yang ketiga, senantiasa mengingatkan sesama terhadap kebaikan. Ini sifat yang diterapkan oleh Ali bin Abi Thalib semasa hidupnya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat teman-teman semuanya. Dan syukuran atas perhatiannya semua. Jika ada pertanyaan, jangan lupa hubungi Ustadz di nomor yang telah ada di grupnya masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.